Ah, Konoha, negeri yang kaya raya, penuh keajaiban. Tapi bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena rakyatnya yang sejahtera, bukan juga karena sistemnya yang transparan, melainkan karena kreativitas tingkat Hokage dalam hal korupsi. Kali ini, kita kedatangan cerita baru. Oplosan Pertalite jadi Pertamax yang sukses merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun sejak 2018. Luar biasa. Sudah seperti bisnis franchise, berjalan bertahun-tahun tanpa ada yang benar-benar terganggu. Kecuali tentu saja, rakyat biasa yang cuma bisa beli BBM dengan sisa saldo Rp20.000 di dompet. Tapi, tenang saja. Ini bukan sekadar pencurian biasa, ini seni. Karena mereka berhasil mengoplos Pertalite, menambahkan sedikit warna biru, dan menjualnya seharga Pertamax. Luar biasa kan? Sebuah inovasi. Bahkan sepertinya lebih inovatif dari banyak startup di negeri ini. Dan seperti biasa, setelah kasus ini terbongkar, akan ada penangkapan. Ada 7 tersangka yang ditetapkan. Tapi, pertanyaannya, apakah ini benar-benar ujung dari rantai korupsi? Atau hanya peon yang dikorbankan agar aktor sebenarnya tetap duduk nyaman di balik layar? Tapi sudahlah, ini kan Konoha, negeri yang tak pernah kehabisan kisah korupsi. Jadi, mari kita bebedah lebih dalam bagaimana skandal ini terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apakah kita benar-benar bisa berharap ada perubahan, atau hanya sekadar tontonan rutin seperti sinetron sore. Kasus korupsi pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun. Sejak 2018 adalah skandal besar yang mencerminkan lemahnya pengawasan dalam distribusi bahan bakar minyak di Indonesia. Modus operandi yang digunakan adalah menambahkan pewarna biru ke Pertalite agar menyerupai Pertamax, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dampak finansial dan ekonomi. Pertama, kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun per tahun bukanlah angka kecil. Jika dikalkulasikan sejak 2018 hingga 2023, total kerugian bisa mencapai hampir Rp1.000 triliun. Dana sebesar ini seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi energi yang lebih adil, atau program kesejahteraan masyarakat. Kedua, praktik ini juga menciptakan distorsi pasar bahan bakar minyak. Konsumen yang seharusnya mendapatkan bahan bakar minyak berkualitas malah tertipu dengan bahan bakar minyak oplosan. Sementara pihak yang terlibat dalam kejahatan ini meraup keuntungan besar tanpa konsekuensi berarti selama bertahun-tahun. Dampak terhadap konsumen. Ketiga, meskipun pewarna yang digunakan dalam pengoplosan ini dikatakan tidak langsung merusak mesin, dalam jangka panjang penggunaan bahan bakar minyak yang kualitasnya lebih rendah dari seharusnya dapat mempengaruhi efisiensi dan performa kendaraan. Hal ini tentu merugikan pengguna kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional industri. Keempat, lebih buruk lagi, praktik seperti ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap transparansi distribusi bahan bakar minyak di Indonesia. Jika bahan bakar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum saja bisa dioplos, bagaimana konsumen bisa memastikan bahwa mereka mendapatkan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan yang mereka bayar? Kegagalan pengawasan dan celah korupsi. Kelima, kasus ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak, baik dari sisi internal Pertamina maupun dari regulator pemerintah. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan. Bagaimana mungkin praktik ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Apakah ada keterlibatan oknum di dalam Pertamina sendiri yang mempermudah kejahatan ini? Mengapa baru sekarang ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum? Jika tidak ada perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat, kasus serupa bisa saja terjadi lagi di masa depan dengan modus yang berbeda. Tindakan hukum dan pencegahan. Keenam, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mereka hanya pelaku di lapangan, atau ada dalang yang lebih besar di balik skema korupsi ini? Ketujuh, agar kasus seperti ini tidak terulang, beberapa langkah yang bisa dilakukan. Peningkatan sistem pengawasan bahan bakar minyak, termasuk penggunaan teknologi pelacakan distribusi secara real-time. Penegakan hukum yang lebih tegas,
termasuk hukuman maksimal bagi pelaku agar ada efek jera. Penguatan transparansi dan audit internal dalam Pertamina untuk memastikan tidak ada celah bagi kejahatan serupa di masa depan. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi dalam sektor energi di Indonesia. Jika tidak ada reformasi sistem pengawasan dan ketegasan dalam penegakan hukum, potensi kerugian negara akan terus berlanjut. Masyarakat juga harus lebih kritis dalam mengawasi kebijakan energi agar kasus macam ini tidak terulang lagi. Jadi begitulah teman-teman. Oplosan Pertalite jadi Pertamax ini bukan sekadar kejahatan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa di negeri Konoha, kreativitas itu tidak hanya ada di dunia startup atau industri kreatif, tapi juga di dunia korupsi. Ratusan triliun rupiah menguap setiap tahun, tapi jalanan tetap bolong, subsidi tetap sulit, dan harga-harga tetap naik. Ajaib. Sungguh sebuah keajaiban ekonomi tingkat Hokage. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin ada drama sidang, ada yang menangis di depan hakim, ada yang pura-pura sakit, atau mungkin tiba-tiba kehilangan ingatan. Tapi kita semua tahu ujungnya. Mungkin ada yang dipenjara mungkin. Tapi kalaupun iya, nanti bebas lebih cepat, dapat remisi, lalu kembali hidup mewah. Tapi ya sudahlah, ini kan Konoha. Tempat di mana koruptor lebih cepat kaya daripada rakyat yang kerja keras dari pagi sampai malam. Jadi kita sebagai rakyat biasa hanya bisa melakukan satu hal. Isi bensin sambil berharap yang kita beli bukan oplosan lagi. Sampai jumpa di skandal berikutnya.